Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullaha azza wa jalla wa atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Rawahu Ahmad. Jamaah salat Isya dan insyaallah akan dilanjutkan dengan tarawih yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama pada malam hari ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Terlebih nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat kesempatan. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu mensyukurinya dengan jalan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yakni umur yang mudah-mudahan diberkahi. Saudara kita kemarin telah dipanggil, dijemput oleh malaikat maut untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak tertutup kemungkinan kita pun akan menyusul, bahkan pasti akan menyusul orang-orang yang telah mendahului kita. Cepat atau lambat, mungkin nanti malam, wallahu a'lam, atau besok pagi, atau sebulan lagi. Berharap sih kita senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barokah senantiasa digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan atas uswah dan qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir di sini termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, saya dari jauh, dari seberang, nyebrang jalan, Pak. Alhamdulillah bisa dipertemukan dengan jamaah Masjid Al-Furqan. Senang rasanya ketemu sama teman-teman lamo, yang lamo ndak basuh, Pak Haji ya. Yang sudah lama tidak ketemu bisa ketemu lagi pada bulan yang suci ini.
Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan satu tausiah yang berjudul menyadari urgensi taubat di bulan Ramadan. Kalau nggak salah itu ya MC tadi. Kenapa kita harus menyadari urgensi taubatan nasuha di bulan Ramadan? Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini bukan bulan biasa, Pak. Bukan bulan biasa. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Ramadan adalah bulan yang penuh itqum minan nar, pengampunan dosa dari hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja karena waktunya singkat. Ayat yang saya bacakan tadi kita sudah sama-sama hafal insyaallah di dalam kepala kita. Ayat tersebut terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Tadi sudah saya bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Jadi taubatan nasuha, taubat yang murni, ikhlas karena Allah semata-mata. Mudah-mudahan Rabbmu atau Tuhan kamu akan mengampuni, akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan akan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jamaah yang dirahmati Allah, melihat dari judulnya bahwa menyadari ketika kita ingin bertaubat, yang pertama harus sadar, Pak. Orang sadar itu adalah tidak dalam kondisi tidur. Soalnya kalau lagi tidur itu nggak sadar, Pak. Walaupun dikelepetin yang merah-merah 10 lembar, nggak sadar orang tidur itu. Anteng aja. Atau dalam pengaruh obat, orang tidak sadar juga. Jadi menyadari itu penting sekali. Kita harus sadar. Apa itu urgensi? Urgensi kalau lihat KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya kepentingan yang sangat mendesak, yang tidak boleh ditunda-tunda. Nanti coba dilihat ya di kamus. Jadi urgensi itu atau dari kata urgent, itu sesuatu kepentingan yang mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda. Kenapa kita taubat harus segera? Tidak bisa ditunda-tunda. Karena tadi Pak, umur kita nggak tahu kapan malaikat maut akan menjemput kita. Oleh karena itu, taubat tidak bisa ditunda-tunda. Nggak pandang dia masih muda atau tua, segera bertaubat. Jangan pernah ditunda-tunda. Nah, di bulan Ramadan ini sebagaimana sering disampaikan oleh para mubalik, para penceramah, bahwa di Ramadan ini kalau kita melaksanakan puasa Ramadan, kita melakukan qiyamul Ramadan, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosa yang telah lalu. Sering disampaikan ini. Oleh karena itu, Ramadan adalah jembatan emas untuk kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah yang dirahmati Allah,
Taubat adalah kita kembali. Kita tanpa sadar, kadang-kadang meskipun baru pulang dari masjid, ketemu sama teman di jalan, ngobrol-ngobrol, tanpa sadar tahu-tahu kita menggibah, ngomongin orang. Nah, iya, masa ngomongin hewan ya? Ngomongin orang. Si Anu kemarin katanya begini-begini. Nah ini, tanpa sadar lisan kita sudah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka kita selalu senantiasa bertaubat kepada Allah dengan cara membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin akan masuk surga masih senantiasa bertaubat, masih senantiasa beristighfar, tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kita yang enggak ada jaminan masuk surga? Berapa kali kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam hadis yang saya sampaikan tadi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la astaghfirullah azza wa jalla, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah azza wa jalla, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya, kulla yaumin mi'ata marratin, setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Ahmad. Ada juga di hadis lain tidak kurang dari 70 kali. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, mari di bulan Ramadan ini kita perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya dosa, khilaf. Oleh karena itu perbanyaklah istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ditunda-tunda lagi. Jamaah rahimakumullah, adapun syarat agar taubat kita diterima oleh Allah, yang utama paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan taubatan nasuha. Singkat saja, yang pertama agar taubat kita diterima oleh Allah adalah menyesali dosa. Nyesel kita pernah melakukan dosa-dosa kepada diri sendiri, berbuat dolim kepada orang lain, misalnya melakukan penganiayaan atau kita mencuri, naudzubillah. Itu adalah perbuatan-perbuatan dosa, dan kita harus menyesal atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua, agar taubat kita diterima, syaratnya adalah berhenti dari dosa. Stop. Jangan sudah ngaku saya tobat, tapi tobatnya terpaksa karena kepepet, ditangkap KPK misalnya, naudzubillah, ampun Pak, ampun, saya tobat, tapi itu tobatnya bukan taubatan nasuha, karena tidak murni. Tapi karena kepepet, biar aman, dia bilang saya bertobat Pak, tobat. Tobat biar diterima, ikhlas karena Allah. Kemudian berhenti, stop dari melakukan perbuatan dosa, jangan diulangi lagi. Kemudian yang ketiga, bertekad kuat dalam hati, berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Ini yang utama. Tetapi kalau dosa yang kita lakukan terkait dengan orang lain, maka ada tambahan syarat lagi, yaitu harus mengembalikan hak-hak yang orang yang kita dolimi. Misalnya kita pernah berbuat kepada si fulan, maka kita harus minta maaf. Kita pernah mencuri atau mengambil barang milik orang lain, harus dikembalikan agar taubat kita diterima.
Jangan sudah minta maaf, taubat, tapi barangnya tidak dikembalikan. Tidak termasuk ke dalam taubatan nasuha. Taubat yang murni, taubat yang bersih karena Allah semata-mata. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, mari di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan ini, di mana Allah setiap malam dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Setiap malamnya, setiap harinya. Oleh karena itu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 222, Allah juga berfirman, ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan berlalu kita sudah bersih dari dosa-dosa. Ramadan berlalu, jangan sampai kita masih belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah kita untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, karena kita mau melaksanakan ibadah qiyamul lail atau salat tarawih, tidak bijaksana kalau saya terlalu panjang lebar. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi bahan renungan untuk kita semua, bahwa kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah, tidak boleh ditunda-tunda lagi, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunannya, sehingga saat malaikat maut menjemput, saat ajal tiba, kita diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekhilapan atau kebodohan diri saya. Laqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'al lima jarahal lisan. Jika pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jika lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Oleh karena itu, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.